Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan sedikit tentang ADT ya, atau Abstract Data Type, tipe data abstrak gitu ya. Nah, dari materi yang sudah saya share, ini adalah contoh dari implementasinya. Jadi ketika kita ingin membuat tipe data baru, kita bisa memakai ADT ini gitu ya. Jadi biasanya dituliskan di depannya dengan type def, kemudian diikuti tipe data, kemudian tipe datanya apa, tipe data barunya. Di sini contohnya adalah type def int angka, kemudian ada type def float pecahan, kemudian ada type def char huruf ya. Jadi ini untuk contoh program untuk menerima dan menampilkan data masukan berupa nama, umur, dan juga IPK. Nah, di sini sudah didefinisikan. Kemudian di mainnya atau di main function atau main programnya, kita definisikan di sini. Kita tidak memakai lagi tipe data integer, tapi menggunakan tipe data angka yang sudah kita bikin tadi dengan nama variabel umur. Jadi variabel umur ini adalah tipe datanya berupa angka, bukan integer lagi, walaupun angka ini adalah tipe datanya integer gitu ya. Kemudian ada tipe data pecahan untuk variabel IPK, tipe data huruf untuk variabel nama gitu ya. Kemudian kita tampilkan teks ini, masukkan nama kamu, satu suku kata dulu, satu suku kata ya. Nah, di sini disimpan di variabel nama, variabel ini gitu ya. Kemudian ditampilkan inputan sudah dimasukkan tadi, nama kamu adalah %s dari variabel gitu ya. Kemudian tampilkan lagi, masukkan umur kamu. Nah, di sini disimpan di variabel umur dengan tipe data atau tipe data abstrak angka gitu ya. Kemudian tampilkan umur. IPK itu juga IPK, di sini tipe datanya pecahan ya, bukan float tapi pecahan. Di sini disimpan di variabel IPK, kemudian ditampilkan lagi, kemudian selesai. Ketika ini dijalankan akan seperti ini. Nah, masukkan nama kamu ya, misalkan Joko. Nah, nama kamu Joko, umur kamu berapa, masukkan misal 20. Nah, ditampilkan di sini 20. Kemudian masukkan IPK kamu, misal IPK nya 3,65. Nah, IPK kamu 3,65. Jadi tipe data ini menampung tipe data integer, float, dan karakter ya, untuk masing-masing tipe data angka, pecahan, dan huruf seperti itu. Kemudian ada contoh lagi yang lain. Nah, ini sedikit lebih kompleks ya. Di sini pendeklarasian tipe data baru berupa struct atau struktur, itu mahasiswa. Ini ya, type def penulisannya adalah type def struct mahasiswa. Nah, dalam mahasiswa ini punya apa gitu. Mahasiswa yang dituliskan di dalam sini adalah properti atau atribut ya, yang dimiliki oleh mahasiswa. Biasanya apa sih? Nah, biasanya ada nama, ada NIM, ada IPK misal. Bisa ditambahkan juga alamat, jenis kelamin, dan lain-lain ya. Kita contohkan 3 dulu. Jadi tipe data struct mahasiswa ini memiliki properti NIM, nama, dan IPK.
Nah, kemudian di main function atau main programnya dituliskan seperti ini. Buat variabel mahasiswa bertipe data mahasiswa. Ini adalah variabelnya mahasiswa, MAS ya. Kemudian struct dari tipe data mahasiswa. Nah, caranya di sini seperti ini. Masukkan nama gitu ya. Kemudian disimpan dalam variabel MHS ya, MHS dot nama. Jadi MHS ini menuju ke variabel ini dengan tipe data struct mahasiswa, disimpan dalam dot data ini, dot data, maksud saya dot nama ya, MHS dot nama. Jadi MHS menuju ke mahasiswa, yaitu ini struct mahasiswa dot nama. Jadi tinggal menambahkan titik ya, titik atau dot ini. Seperti itu cara pemanggilan dan penulisannya seperti itu. Kemudian masukkan nim. Nah, di sini disimpan di MHS dot nim. Seperti itu. Kemudian masukkan IPK, MHS dot IPK. Begitu juga dengan menampilkannya, sama dengan ini ya, MHS dot nama, MHS dot nim, MHS dot IPK. Ketika ini dijalankan akan seperti ini. Misalkan Joko seperti tadi ya, nimnya katakanlah seperti ini, kemudian IPK nya 3,43 misal. Nah, data Anda namanya Joko, nimnya 123456, IPK nya 3,43. Jadi ini lebih kompleks daripada yang pertama tadi ya. Yang tadi kan hanya satu ya. Jadi tipe data type def angka ini berupa integer, kemudian dituliskan di sini angka dengan variabel umur. Jadi variabel umur disimpan dengan tipe data angka. Sedangkan ini MHS adalah variabel dengan tipe data mahasiswa berupa struct gitu ya. Kemudian ada lagi contoh yang ketiga nih, seperti yang tadi, ini contoh untuk menghitung luas dan keliling persegi panjang misalnya. Tulisannya seperti ini bisa ya, type def struct MHS gitu ya. Atau juga di sini seperti ini ya, struct, kemudian ini adalah propertinya, kemudian nama variabelnya persegi panjang. Bebas ya penulisannya. Jadi struct, kemudian propertinya ada panjang, lebar, luas, dan keliling. Kemudian disimpan dengan variabel disimpan dalam tipe data persegi panjang. Nah, ini kita membuat fungsi dan prosedur ya. Di sini ada luas persegi panjang. Nah, di sini ada persegi panjang dot luas gitu ya, langsung persegi panjang manggil tipe data ini dot luas sama dengan persegi panjang dot panjang kali persegi panjang dot lebar. Jadi panjang kali lebar ya, luas itu. Kemudian ditampilkan di sini. Kemudian ada fungsi lagi keliling, ini keliling persegi panjang. Kita return keliling persegi panjang itu rumusnya 2 kali panjang tambah 2 kali lebar. Nah, di sini main programnya seperti ini. Panjangnya berapa? Masukkan di sini. Lebarnya berapa? Disimpan di sini. Kemudian manggil fungsi luas persegi panjang. Gitu ya. Kemudian ini nilai kembaliannya dikirim ke keliling ya, keliling persegi panjang.
kemudian dipanggil fungsi keliling persegi panjang dengan nilainya persegi panjang dot panjang dan persegi panjang dot lebar. Di sini mengikuti parameter yang ada di fungsi ini ya. Nah, sini. Kemudian ditampilkan persegi panjang dot keliling. Ya, ketika kita run program ini, panjangnya misal kita masukkan 8, lebarnya 5, maka akan keluar luas persegi panjangnya adalah 40, sedangkan kelilingnya adalah 26. Panjang luas persegi panjangnya adalah 40 didapat dari panjang kali lebar, sedangkan keliling persegi panjang didapatkan 2 kali panjang tambah 2 kali lebar. 2 kali panjangnya 16, 2 kali lebarnya 10, jadinya 26. Seperti itu. Sampai sini bisa dipahami ya. Ini ada contoh lagi yang keempat nih. Ini contoh program untuk data login di suatu sistem ya, misalnya seperti itu. Nah, kita memakai array di sini. Kita memakai array. Jadi kita gabungkan tipe data abstrak, struct gitu ya, dengan array. Nah, misalkan dalam suatu aktivitas login itu dicatat oleh sistem berupa date atau tanggalnya ya, waktunya berupa tanggal, date, kemudian bulan, month, kemudian tahun, year. Di sini berupa integer semua. Kemudian time, waktunya, jam, menit, dan detik, integer juga semua. Kemudian ada tipe data login. Di sini ada ID-nya, kemudian tanggal login, variabel tanggal login dengan tipe data struct date. Date ini manggil ke sini, variabelnya tanggal login. Kemudian untuk waktu login dia menggunakan tipe data time di sini. Jadi tipe data yang sudah dibuat bisa dipanggil di tipe data bentukan yang lain seperti ini. Jadi tipe data login memakai tipe data date dan time yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, ini main programnya atau main functionnya gitu ya. Kita masukkan 3 dulu deh di sini, atau ya 3 dulu, 3 user. Jadi sini nanti ada perulangan sebanyak 3 kali. Nah, di sini ada tipe data login dengan variabel user sebanyak 3 kali nanti ya, di looping. Nah, di sini menampilkan output user ke X atau ke sekian gitu ya, ke I. Karena di sini mulainya 1, maka 0 maksud saya, maka di sini di plus 1. Jadi nanti urutannya user ke 1 apa gitu ya, user kedua apa gitu nanti. Nah, di sini user ke 1 misalkan ya. Kemudian tampilkan ID. ID-nya berapa sih? Ini bebas ya ID-nya. Yang penting tipe datanya login ini tadi. Nah, di sini tipe data login .id di sini dimasukkan berupa angka karena di sini tipe datanya integer ya definisinya. Jadi nanti disimpan user.id. Nah, karena kita pakai array, maka di sini dituliskan indeksnya ke i gitu ya. User ke i.id. Nah, kemudian tanggal loginnya, harinya apa? Di sini harinya berupa tanggal ya, hari atau tanggal.
gini, disimpan di user ini tadi dot tanggal login kan di sini menuju ke sini ya, tanggal login menuju ke sini ya, tanggal login ini menuju ke sini, kemudian .dd menuju ke mana, menuju ke struct date di atas. Kita cek, nah apakah ada dd, ternyata ada. Nah di sini jadi user dengan indeks i dot tanggal login .dd tanggalnya, kemudian di sini bulannya, kemudian di sini YYY atau tahunnya, dan seterusnya seperti itu ya. Nah coba kita running program ini. Nah user ke 1, ID nya 1 misal, tanggalnya 12 bulan 9 tahun 2020, waktu login jamnya jam 12, menitnya 31 detiknya bebas ya. Nah seperti ini nanti data user ke 1, login ID nya 1 sesuai dengan ini, login date nya tanggal 12 bulan 9 tahun 2020, nah sesuai dengan urutan kita tadi kan. Kemudian login time jam 12 lewat 31 menit lewat 23 detik seperti itu. Kemudian ini kita masukkan lagi user kedua, misal ID nya 2, hari loginnya 13, bulannya 9 2020, tahunnya jamnya 13, menitnya 12 detik 43. Nah di sini kesimpulannya seperti yang tadi gitu ya. Ini user yang ketiga, tanggal 5, bulannya 4 misalkan tahun 2020, jamnya 15.30. Nah seperti ini output dari program yang tadi gitu. Sampai sini bisa dipahami ya. Nah seperti ini. Oke, ini ada contoh lagi sebenarnya, dan ini agak kompleks ya. Sebenarnya mirip yang tadi sih. Nah sekarang teman-teman bisa mencoba menuliskan program ADT di perangkat masing-masing, baik itu laptop, komputer, ataupun HP, atau pakai link yang sudah saya share gitu ya. Saya share dulu di sebentar. Nah online si compiler ini. Nah di sini silakan dicoba di sini, tuliskan di sini ketika mau ngeran, ketikkan klik di sini atau ditekan tombol F9 gitu ya. Nanti akan muncul di sini outputnya di bawah, bagian bawah sini. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya.